surga. Amin. Shalom Bapak Ibu. Maaf, sebelumnya saya minta maaf, fotonya tidak sama dengan kenyataannya. Saya terus terang saya nggak punya foto Bapak Ibu. Dari kecil sampai saat ini saya nggak pernah punya foto pribadi. Itu 15 tahun lalu. Ini istri saya yang simpan. Nah Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Yoswenan. Saya lahir di Jakarta. Saya sementara tinggal di Surabaya. Dan sementara saya bekerja di Solo. Ya, semua serba sementara. Karena yang pasti cuman kematian. Luar biasa. Kalau gereja-gereja kematian itu sepi Bapak Ibu. Ya. Nah, saya baru bertobat 8 tahun lalu. Dan saya baru mulai membaca Alkitab itu 10 tahun lalu. Dulu Alkitab itu buat saya fiksi. Saya berpikir, wah, tahu dari mana Daud ceritanya begitu? Nuh, tahu dari mana? Jadi saya tidak tertarik membaca Alkitab. Cuma ada satu keanehan, buku itu saya bawa terus kemana-mana. Tapi tidak pernah saya baca. Sampai 10 tahun lalu saya mulai membaca. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat dulu. Apa sih kata Alkitab mengenai bertobat? Matius 4 ayat 17 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sejak waktu itu, Yesus mulai mewartakan, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Jadi banyak orang mengatakan, seperti saya dulu ya, saya bertobat karena saya berhenti merokok, saya bertobat misalkan karena kehidupan malam, karena saya dulu narkoba, atau mungkin ada yang mengatakan bertobat karena pindah agama. Tapi kalau kita mengacu kepada Matius 4 ayat 17 ini, kalau kita mau duduk diam, kita perhatikan sebenarnya bertobat itu masalah pemerintahan. Betul ya? Jadi dasar dari pertobatan itu Bapak Ibu, itu kita mengganti pemerintahan. Dari pemerintahan dunia menjadi pemerintahan Allah. Kenapa banyak orang itu tobat kumat seperti saya dulu? Karena pertobatan saya baru saya sadari belum mengganti pemerintahan Bapak Ibu. Ya. Dan tolong diingat juga, yang diminta sama kita itu sebagai orang percaya itu lahir baru, menjadi manusia baru. Saya tadinya nggak paham mengenai ini, tapi satu hal yang saya kemudian tahu setelah saya bertobat, bahwa lahir baru butuh pertobatan, tapi tidak semua pertobatan menghasilkan manusia baru. Kenapa? Selama pertobatan kita belum menyentuh dasar pertobatan Bapak Ibu, sesungguhnya kita belum menjadi manusia baru. Itu yang saya pahami. Ya. Jadi sejak saya bertobat, saya lepas itu roh dunia, saya ikut arus dunia, saya hidup diperbudak oleh roh dunia, ambisi-ambisi pribadi, impian-impian pribadi, semua saya lepas. Dan saya berusaha keras untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan ternyata hidup dituntun oleh Roh Kudus, kalau kita tidak terbiasa keras sama diri sendiri Bapak Ibu, gak akan pernah bisa. Nanti saya akan cerita, begitu banyak yang harus saya korbankan untuk saya ikut Roh Kudus. Ya, luar biasa. Habisnya. Nah, manusia baru itu karena kita mengganti pemerintahan. Ya. Yohanes 3 ayat 3, firman Tuhan, Yesus mengatakan, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya pesan buat kita semua, pastikan bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Nah, saya tahu saya menjadi manusia baru ini bukan karena saya kegeeran, bukan. Tapi komentar orang di luar sana terhadap saya, itu sampai suatu saat saya berpikir, sekarang cara pandang mereka begitu toh terhadap saya. Jadi saya baru tahu saya menjadi manusia baru itu karena komentar orang di luar. Jadi mereka mengatakan, aneh dia sekarang. Bosan ngomong sama dia. Tuhan terus yang diomongin. Diajak minum udah gak mau dia. Diajak bisnis besar gak mau dia. Dia gila dia kesurupan. Orang bertobat Bapak Ibu dibilang kesurupan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa. Jadi saya baru tahu, saya tidak serupa dengan mereka.
Dari situ saya sadar bahwa saya sudah menjadi manusia baru. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apakah kita sudah menjadi manusia baru atau tidak, dengerin aja komentar orang di luar mengenai kita. Kan gitu ya. Jadi kita nggak sama. Nah, kembali ke tema padang gurun Bapak Ibu ya, saya ingin, ini rahasia. Ini sebenarnya rahasia yang tidak semua orang sadari menurut saya. Semua orang banyak masuk ke padang gurun, tapi tidak semua orang menyadari. Ya. Banyak orang mengatakan begini, jadi tema ini nggak cocok untuk semua orang. Karena saya melihat banyak orang begini, puji Tuhan, Tuhan baik sekali dalam hidup saya. Saya dikeluarkan dari padang gurun. Jadi banyak orang merasa diselamatkan hidupnya karena dikeluarkan dari padang gurun. Betul ya? Banyak cerita seperti itu. Tuhan baik sekali, puji Tuhan, dia sayang sekali sama saya dikeluarkan dari padang gurun. Tapi buat saya pribadi Bapak Ibu, saya terselamatkan karena saya dimasukkan ke padang gurun. Jadi berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, apa kata Alkitab? Mari kita lihat di dalam Markus 4 ayat 35, dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham cerita ini. Ya, murid-murid diajak naik perahu, kemudian ada badai. Nah, kita langsung saja ke ayat 39. Markus 4 ayat 39, firman Tuhan mengatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu melihat kejanggalan di firman Tuhan ini. Murid-murid ketakutan, badai, Tuhan sendiri yang menghentikan. Betul ya? Tapi Tuhan juga yang komplain atau keberatan, badai itu dihentikan. Loh kok bisa? Dia yang menghentikan, dia yang keberatan juga badai itu dihentikan. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, di dalam badai itu ada pelajarannya. Paham ya kira-kira Bapak Ibu? Dalam hal ini buat murid-murid pelajarannya iman yang bertumbuh. Jadi kalau kita keluar dari badai, kita senang. Pertanyaannya, apakah Tuhan disenangkan? Menurut saya tidak. Karena kalau sekedar keluar, kita nggak dapat apa-apa. Ya. Saya dalam hidup sudah mengalami badai 2 kali. Sekarang saya di padang gurun, sudah 8 tahun. Jadi kalau saya menyambung pembicaraan khotbahnya Pak Yohanes tentang koyo di kepala, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya juga pakai koyo karena sudah 8 tahun Bapak Ibu saya di padang gurun. Kalau boleh saya bedakan antara badai dengan padang gurun, ini hanya masalah waktu. Ya, kalau badai itu singkat, kalau padang gurun itu bisa lama. Ya kan, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Saya masuk 2 badai yang pertama. Saya ini kan belum bertobat Bapak Ibu, jauh sebelum saya bertobat. Saya nggak kenal Tuhan, karena dulu buat saya Tuhan terlalu jauh, terlalu kudus. Saya menggeliat hebat di dalam badai itu. Pikiran saya cuma gimana caranya saya keluar dari badai ini. Dan luar biasa, tanpa doa, tanpa air mata, saya bisa keluar. 2 kali badai. Jadi saya merasa mampu, saya merasa kuat, saya merasa bisa menghadapi badai kehidupan itu, saya yakin saya bisa. Walaupun prosesnya tidak mudah. Ya, saya sempat jualan kue. Waktu itu saya sudah lulus dari pasca sarjana ITB. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa di situ. Tapi saya jualan kue. Ya, saya bukan punya etalase kue. Nah. Saya bawa bakul kue, saya tawarkan ke toko-toko, Bu, ini kuenya. Ya. Kalau lagi sepi cuma dapat 5.000. Saya juga dulu buka warung kaki lima. Saya sendiri yang mengantarkan makanan minumannya. Nah, banyak orang kalau sudah sekolah tinggi atau mungkin profesinya baik, itu merasa gengsi. Ya. Nah, puji Tuhan, saya nggak punya rasa itu Bapak Ibu. Selama saya tidak mencuri, ya, saya tidak makan hak orang, buat saya tidak masalah. Saya sapu-sapu pun tidak masalah buat saya. Tidak mengganggu ego saya. Ya, walaupun saya sekolah pasca sarjana. Nah, setelah itu ya saya keluar, lalu sekarang saya masuk ke padang gurun. Saya harusnya bisa cepat keluar Bapak Ibu di padang gurun ini. Karena apa yang ditawarkan waktu saya badai dulu, yang membuat saya bisa keluar, itu ditawarkan lagi ke saya. Bahkan lebih hebat. Tapi saya nggak tahu ya, seperti ada kuasa
yang membuat saya mau bertahan di padang gurun ini. Saya mau mengikuti prosesnya, walaupun gak enak. Dan saya juga baru menyadari bahwa Tuhan sudah mau berkomunikasi dengan saya sejak badai pertama. Ya, 2 kali badai, status saya melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Saya tidak meresponi dengan benar. Jadi status saya di mata Tuhan, saya buta dan tuli. Walaupun secara fungsi mata, secara telinga baik, tapi buat Tuhan, selama kamu tidak bisa mendengar panggilan saya, status kamu buta dan tuli. Ini baru saya sadari, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya cerita kenapa saya masuk di padang gurun. Apa sih yang terjadi? Usia 13 tahun, ibu saya meninggal karena kanker. Sejak saat itu, Bapak Ibu, ini tahun 79. Hidup saya sendiri, sejak saat itu. Ayah saya ada, tapi tidak hadir dalam kehidupan saya. Ya. Buat saya, papa saya itu begitu mengerikan. Karena beliau ini perwira menengah angkatan darat, galaknya luar biasa. Dia bisa mukul orang di depan mata saya yang mengganggu jalan, jadi dia mau jalan pakai mobil, ada yang menghentikan, dia turun, dia pukuli orang itu di depan mata saya. Jadi saya lebih ketakutan terhadap papa saya dibanding saya kehilangan ibu saya. Tapi sejak saat itu juga saya punya pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa dia begitu? Saya ini harusnya bagaimana? Saya ini sebenarnya disuruh apa di dunia ini? Tuhan itu ada atau tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan konyol yang timbul selama 40 tahun Bapak Ibu dalam hidup saya. Jadi biasa kalau datang itu malam, setelah sepi semua, mulai pertanyaan itu. Ini saya ini disuruh apa sih sebenarnya? Harusnya bagaimana sih? Kok teman saya hidupnya enak, kok saya enggak? Itu pertanyaan kelihatannya konyol. 40 tahun saya mencari itu, Bapak Ibu, saya bukannya nyari kecek-kecek. Saya itu sampai belajar mengenai kesadaran, saya belajar mengenai hukum kehidupan, saya belajar mengenai energi, saya belajar meditasi, saya belajar reinkarnasi, saya belajar antar agama. Jadi kalau lapangan bola itu, saya itu sudah sampai offside, sudah sampai keluar lapangan bola. Semua saya pelajari hanya untuk mencari jawaban itu. Puji Tuhan, akhirnya dia tarik saya kembali ke tengah-tengah lapangan bola. Nah, waktu saya dalam pencarian itu, ini mulai masuk Bapak Ibu, mulai masuk keanehan, tagihan saya, proyek, tidak dibayar. Bersama dengan itu juga, orang-orang yang berhutang dengan saya tidak bayar juga. Totalnya itu miliar. Saya bingung. Dalam kebingungan itu, saya timbul pertanyaan gini, saya Katolik Bapak Ibu, saya dari kecil saya Katolik, besar di lingkungan Katolik, saya taat beribadah. Tiba-tiba timbul pertanyaan gini, ini harusnya ada agama yang benar ini. Karena kan ada Katolik, ada Kristen ya, ini harusnya ada agama yang benar. Tapi kalau saya tanya pastor, karena saya sekolah di sekolah Katolik terus, lingkungan pastor, ya nanti saya jadi makin Katolik lagi ya kan, ya kalau benar kalau Katolik. Tanya pendeta, nggak mau, ntar jadi Kristen lagi, bingung saya. Sampai tiba-tiba saya nonton YouTube, saya kaget ada orang bisa ketemu Tuhan. Jadi orang ini mati suri, kemudian dibawa, dia ketemu Tuhan, face to face. Ya ampun Bapak Ibu, saya kagetnya luar biasa, karena dulu Tuhan buat saya jauh sekali. Apa yang ada di kehidupan ini menurut saya, dulu itu sudah disystemize dalam hukum tabur tuai. Makanya saya paham hukum tabur tuai. Jadi saking kagetnya Bapak Ibu, ada semangat yang luar biasa. Tuhan bisa ditemui. Dalam waktu 1 bulan, saya nonton ratusan YouTube orang-orang yang pernah bertemu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kalau saya nonton itu kan cerita orang, betul ya. Di dalam luar negeri itu kan cerita orang benar atau enggak. Tiba-tiba dalam hidup saya, ada 4 orang yang saya kenal duduk di depan saya menceritakan dia ketemu Tuhan. Saya kaget dan salah satunya itu adalah teman SMP saya yang saya tahu persis kelakuannya dulu seperti apa. Dia menceritakan bagaimana dia bertemu Yesus. Dan yang mengagetkan buat saya memang
terlihat dari hidupnya itu berubah 180 derajat karena bertemu Tuhan. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba ada rasa excited gitu, semangat yang luar biasa. Keajaiban terjadi. Saya nggak pernah loh keluar dari mulut saya selama 40 tahun kalau Tuhan itu baik. Nggak pernah. Bukannya karena saya menghina Tuhan, enggak. Karena buat saya terlalu jauh Tuhan itu. Tiba-tiba saya bisa bersaksi Bapak Ibu mengenai Tuhan. Jadi saya lagi semangat-semangat ini Bapak Ibu. Saya mulai membaca Alkitab. Ya kan? Karena dari YouTube itu katanya disuruh baca Alkitab. Dan Bapak tahu apa yang saya dapatkan dari YouTube itu? Tuhan tidak pernah sekalipun menyebut agama. Saya kaget. Ternyata buat Tuhan gak ada agama yang benar. Even itu di luar orang percaya, dia tidak pernah menyebutkan kamu salah. Tidak. Dia konsisten dengan mengatakan, ikutlah aku. Bukan percayalah padaku. Mungkin kalau percaya padaku mungkin bisa terjadi seperti saya kan, ngaku-ngaku orang percaya, ibadah seminggu sekali, sisanya saya hidup secara dunia. Nah, dia konsisten dengan mengatakan, ikutlah aku. Pertanyaannya kan sederhana, misalkan ya, Tuhan datang ke orang Katolik. Ada nih orang Katolik yang ditemuin. Kalau Kristen yang benar, kok nggak disuruh pindah gereja? Masa si Tuhan bekerja sia-sia? Masa si Tuhan tidak menceritakan yang benar itu Kristen? Nah, buat dia, yang saya pahami, buat dia terserah mau gereja ataupun juga. Malah ada ke gereja yang kecil, ya kebanyakan dikirimnya ke gereja kecil. Dari situ saya memahami bahwa keselamatan bukan pada agama saya, tetapi pada relasi saya dengan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan saya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, ini terjadi banyak pembodohan buat saya. Orang berselisih, mengklaim agama yang paling benar. Saya nggak tahu gitu. Padahal di kelas imam pun banyak yang seperti itu. Saya sedih ngeliatnya Bapak Ibu. Jadi begitu saya tahu bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesusnya, saya mulai melirik-lirik kekristenan. Buat orang Katolik seperti saya, pantang Bapak Ibu melihat Kristen dulu. Saya bukannya sok, memang begitu, rata-rata begitu. Tapi begitu saya mulai membuka diri terhadap kekristenan, saya kaget. Ternyata di kekristenan banyak Tuhan. Ya ampun, banyak Tuhan. Begitu mudahnya orang mengatakan sesatmu, bidat. Saya pikir, jangan, ya Tuhan, ternyata engkau banyak sekali. Waduh Bapak Ibu, saya merasa, ya kok begini. Jadi memang kita ini manusia susah ya. Disuruh belajar, dapat pengetahuannya, akhirnya kita menyerang orang. Kan seperti itu ya. Nah kalau Bapak Ibu sekali-sekali cek di Google, saya pernah cek ya, ada berapa denominasi sih di dunia ini? Berapa menurut Bapak Ibu, perkiraan berapa? 100? 200? Ada 45.000 denominasi. Luar biasa nggak? Tuhan yang sama, dengan Alkitab yang sama. Oke lah, ada yang tambah-tambah kitab. Menghasilkan 45.000 sudut pandang mengenai Tuhan. Luar biasa nggak Tuhan? Dan yang lebih ajaib lagi, semua mengatakan sayalah yang paling benar. Luar biasa gak Bapak Ibu? 45.000. Saya sampai terkagum-kagum, ya Tuhan, kau memang luar biasa sekali Tuhan. 45.000 denominasi. Nah, kemudian saya lagi semangat ini kan, baca Alkitab. Saya baru tahu bahwa saya dalam posisi kasih mula-mula nih. Ya. Ini. Nah, tiba-tiba saya baca sampai Lukas 6 ayat 30. Ini tagihan masih macet ya. Saya nagih Bapak Ibu, cuman saya nggak pernah maki-maki, nggak pernah. Saya cuma nanya, bro, gimana bro, kapan bisa dibayar gitu ya. Tiba-tiba saya baca ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bapak Ibu tahu, begitu saya baca firman Tuhan ini, besoknya saya nggak pernah nagih lagi. Gak pernah sekalipun keluar dari mulut saya, bro gimana? Jadi saya lepas semua, saya tidak dalam posisi terhipnotis, tidak.
Saya sadar, kalau saya lepas ini semua, habis saya miskin, nol, bahkan minus. Jadi kalau saya bukan minta dikasihani Bapak Ibu ya, karena pemeliharaannya begitu luar biasa selama 8 tahun ini. Dan saya kalau ditanya bagaimana saya bisa hidup 8 tahun ini, saya bisa di tengah kesulitan saya masih bisa membantu kesulitan orang yang jumlahnya begitu besar. Saya sendiri nggak tahu gimana caranya. Dia begitu ajaib. Tapi saya sadar penuh, kalau saya lepas ini, saya miskin. Sudah 8 tahun saya hidup dengan saldo nol. Bapak Ibu percaya atau tidak, itu terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat saya pakai kendaraan, itu kendaraan kantor. Habis semua, plus. Ini jangan ditiru ya Bapak Ibu, karena ini pewahyuan buat saya. Pewahyuan buat saya belum tentu pewahyuan buat orang lain. Ya. Dan ada pertanyaan begini, kenapa sih lu mau melepas semua? Jadi setelah saya pikir-pikir Bapak Ibu ya, kenapa saya mau melepas semua? Karena saya menemukan jawaban dari 40 tahun pencarian saya akan Tuhan Yesus. Ya, saya juga baru tahu bahwa dulu 40 tahun posisi saya dehidrasi rohani. Saya kalau pagi bisa ketawa-ketawa, sekolah saya laki-laki semua Bapak Ibu, bohong kalau nggak ketawa itu, baru datang aja wis guyu, ya kan, sampai pulang yang guyu gitu kan, karena kita laki-laki semua. Tapi Bapak Ibu, pencarian saya baru tahu saya dehidrasi rohani, dan begitu saya menemukan hubungan saya dengan Yesus, saya baru tahu yang namanya air kehidupan. Saya baru tahu. Jadi semua yang ada di Alkitab itu terjadi dalam hidup saya. Saya dalam posisi baru tahu. Kenapa saya mau melepas? Saya baru tahu yang namanya kasih mula-mula. Kenapa kita dituntut untuk hidup dengan kasih mula-mula Bapak Ibu? Karena kalau kita punya kasih mula-mula, kita disuruh apapun juga, kita mau. Saya baru tahu. Habis, tak bersisa. Teman saya bilang, percuma lu sekolah S2, emang goblok lu. Buat saya nggak masalah Bapak Ibu orang mau ngomong apa, buat saya terserah. Tapi, apa yang dia tawarkan kepada saya, apa yang Tuhan tawarkan kepada saya, itu hak khusus, privilege buat saya. Sama seperti yang dia tawarkan kepada anak muda yang kaya itu. Kebetulan anak muda yang kaya itu, dia tidak mau melepas, saya lepas semuanya. Habis belas. Rasanya gimana? Wah, Bapak Ibu mesti merasakan rasanya. Ya, hidup dengan dompet itu jadi kopiah. Jadi kopiah. Karena orang di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di Alkitab itu, makanya begini loh. Jangan keseringan nanya Bapak Ibu. Ojo kakean takon gitu loh. Di Alkitab itu, ya kan? Kalau kakean takon, nanti dikasih rasanya beneran. Karena saya berpikir-pikir, ini petani yang menemukan mutiara rasanya gimana? Dikasih rasain Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu yang namanya petani menemukan mutiara itu. Jadi seperti saya menemukan dia, semuanya dilepas. Bapak Ibu pernah nggak merenungi kisahnya Sakeus? Sakeus itu kan kalau boleh saya sederhanakan, kan senang uang dong pasti dong ya, karena orang sampai diperas 4 kali lipat, ya kan? Dia senang uang. Pertanyaannya, kok dia mau sih melepas? Dia awalnya kan pengen tahu Yesus, betul ya? Pengen tahu nih Yesus siapa nih? Saking antusiasnya naik pohon. Kebetulan kok diresponi. Tapi begitu ketemu, saya yakin apa yang Sakeus rasakan itu sama seperti saya. Merasakan nikmatnya Yesus itu. Akhirnya dia melepas 50 plus 4 kali. Jadi Bapak Ibu kalau kita orang Kristen ya, ini sorry ya saya dalam posisi kasih mula-mula ini. Saya sampai pada kesimpulan gini, kalau kita orang Kristen dari kecil, kadang-kadang kita sudah tidak ingin mengenal Yesus lebih dalam, betul ya? Karena sudah terbiasa dengan ibadah seminggu sekali, kan begitu ya? Saya dulu begitu Bapak Ibu, terus saya ngaku saya orang percaya. Di gereja, Tuhan ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Baru sampai parkir saya udah berantem sama orang. Jadi Tuhan hanya ada di gereja, di luar nggak ada. Suka-suka gua aja, ya kan hidup. Jadi banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Sampai sekarang pun banyak. Kenapa? Kalau saya tanya di grup, sekarang saya ini dalam posisi dikucilkan Bapak Ibu. Saya tuh kalau di grup cuma nanya gini,
Sebenarnya kita nih udah beribadah sekian lama, kita kenal nggak sih juru selamat kita? Oh gila, lu kesurupan, gua rasa lu setan masuk tuh. Padahal saya cuma tanya seperti itu. Jadi maksud saya begini, jangan sampai kita terbuai Bapak Ibu. Kita merasa Tuhan itu sudah kenal kita karena ibadah kita. Menurut saya tidak. Dapatkan kasihnya, baru nanti semuanya menjadi buah. Kalau kamu di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Ya, jadi luar biasa banget Bapak Ibu, saya dalam posisi excited. Saya datang ke kawinan. Orang di kawinan kan kalau ketemu orang kan yang diomongin bisnis gitu. Bapak bisnis apa? Saya bisa bersaksi Bapak Ibu. Aneh banget gitu. Saya datang reuni. Ini sekolah saya kan sekolah laki-laki semua Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau reuni laki-laki semua tuh isinya minum. Ngundang perempuan. Wah, mini-mini gitu. Iya. Saking mininya Tuhan sampai terpukau. Ini kainnya yang kurang atau bagaimana sih? Jadi saya duduk berdua teman saya yang ketemu Tuhan itu. Di tengah hingar-bingarnya, reuni, kita bicara mengenai Yesus. Ajaib. Saya sendiri heran kenapa saya bisa begini, saya heran. Saya tidak pernah bercita-cita seperti ini dulu Bapak Ibu. Saya pengen cuma duduk di belakang, ya mendengarin lah, oke lah, saya masih pengen kaya. Nah, ini kita lihat apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya yang merupakan rahasia buat saya yang tidak semua orang pahami. Jadi kita semua beruntung hari ini dia membuka rahasianya kepada kita semua. Tapi tolong dipahami Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan banyak rahasia dari Tuhan, kita harus dalam posisi mencari. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah, kepada mereka tidak. Loh kok bisa tuh loh maksudnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Biar Bapak, aku bersyukur karena semua engkau sembunyikan. Semua mengenai kerajaan Allah serba tersembunyi. Makanya kenapa dari satu Alkitab itu menurut saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang pertama yang saya pelajari Bapak Ibu di Padang Gurun ini mengenai murah hati. Saya dulu mengklaim diri saya murah hati. Ya. Karena saya paham hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu kan menabur dulu, keluar dulu, berkorban dulu. Suatu saat saya akan menuai. Saya murah hati Bapak Ibu. Saya tidak dalam posisi promosi, entar. Tapi orang nggak usah kenal lama sama saya Bapak Ibu. Ya. Kenal baru, duduk di depan saya, cerita kesulitannya, set, 50 juta. Begitu mudahnya dulu saya mengeluarkan uang. Begitu saya bertobat, saya mulai baca Alkitab sampai pada perikop persembahan janda miskin. Janda miskin ini kan dipuji-puji Tuhan dengan dua hal. Dia bisa memberi dari kekurangan dan dia bisa menyerahkan semua penghasilan. Saya bertanya, saya minta hikmat. Kok bisa Tuhan memberi dari kekurangan? Lama saya minta hikmat itu Bapak Ibu. Kok bisa memberi dari kekurangan? Sampai suatu saat hikmat itu datang. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan di dalam kasih ada pengorbanan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa memberikan anak, 1 Yohanes 3 ayat 16, anak memberikan nyawa. Jadi dalam kasih ada pengorbanan. Jadi yang Tuhan minta bukan kita murah hati, bukan. Hiduplah dalam kasihnya, maka kita otomatis menjadi murah hati karena kita bisa memberi dalam keadaan apapun juga. Ya Tuhan. Saya sampai berpikir luar biasa. Nah, banyak orang Bapak Ibu memberi itu sulit. Ya. Kenapa? Karena masalah kita masih merasa kekurangan. Kan seperti itu. Nah, banyak juga yang ngomong gini sama saya. Kasih kan kalau memberi itu nggak harus dalam bentuk uang. Oh, saya sepakat. Kita bisa ngasih dukungan, ya, pengetahuan, senyum. Tapi buat saya pribadi Bapak Ibu, memberi dalam bentuk uang itu menempati kasta tertinggi. Buat saya pribadi. Kenapa? Karena masalah
tidak bisa punya dua tuan. Jadi dengan saya memberi dalam bentuk uang, saya melatih diri saya untuk melepas tuan mamon dalam hidup saya, supaya saya memastikan siapa tuan saya sesungguhnya. Dan pelajaran terbesarnya, memberi dalam ketiadaan Bapak Ibu, dalam kekosongan, itu pelajarannya luar biasa. Kalau kita tidak memahami kasihnya, bahwa kasihnya itu penuh dengan pengorbanan, lupakan memberi, nggak akan pernah. Jadi Bapak Ibu, saya pesan, yuk kita hidup dalam kasihnya. Dan tolong diperhatikan Bapak Ibu, kasih dan cinta ini dua hal yang berbeda ya. Karena saya lihat banyak orang akhirnya terjebak dalam cinta. Apa sih bedanya kasih dengan cinta? Di dalam cinta tidak ada pelajarannya, yang ada kebodohan. Untuk itu namanya jatuh cinta. Begitu kita mencintai sesuatu mati-matian, kita posisinya jatuh. Maafkan saya, begitu banyak gadis menyerahkan kegadisannya dengan alasan cinta. Bohong. Ya. Di dalam kasih ada pelajaran. Yang ku kasihi, ku tegur, ku hajar, ku sesah, ada pelajarannya. Tetapi di dalam cinta tidak ada pelajarannya. Semua kita yang terjebak dalam cinta mati-matian, itu kita dalam posisi jatuh. Saya pesan buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi orang tuamu, anakmu, nyawamu, lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Coba akunya diganti dengan kebenaran. Karena dia sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita cinta mati-matian Bapak Ibu, kita cenderung mengalahkan kebenaran. Makanya kenapa kita posisinya jatuh. Saya sudah melihat bagaimana orang tua, terutama ini saya pesan ya Bapak Ibu ya, kepada orang tua yang punya anak tunggal, atau yang punya anak laki-laki bungsu di antara saudaranya perempuan, hati-hati. Saya sudah lihat di depan mata kepala saya sendiri, orang tersebut bercerita, semuanya hancur karena cinta mati-matian. Seorang ibu duduk di depan saya, beliau menceritakan anaknya tunggal perempuan, apapun yang diminta anak ini dikasih. Sampai sekolah di luar negeri, minta dibelikan apartemen di luar negeri, semuanya dikasih. Sampai suatu saat ibunya baru menyadari bahwa dia udah gak punya apa-apa, anaknya malah menyerang balik ibunya. Ada seorang laki-laki bungsu di antara saudaranya perempuan, karena dari kecil itulah yang ditunggu-tunggu. Akhirnya begitu dimanjakan, dan ajaibnya sampai umur 50 tahun, laki-laki ini belum bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri karena dielus terus. Hati-hati Bapak Ibu, jangan masuk jebakan cinta mati-matian. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, kiranya Bapak Ibu paham juga kenapa Abraham diminta mengorbankan Ishak yang dia tunggu selama 25 tahun. Supaya Abraham tidak terjebak dalam cinta mati-matian, sehingga kebenaran dikalahkan. Tuhan dikalahkan karena cinta mati-matian. Ini kelihatannya kasus lucu, tapi saya sudah melihat Bapak Ibu begitu banyak keluarga hancur karena cinta mati-matian. Ya, ini pesan dari saya. Kemudian Bapak Ibu kalau kita perhatikan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saya yakin Bapak Ibu semua paham. Tapi kalimat berikutnya ini membuat saya menangis. Karena jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Bapak Ibu, saya dulu hidup dengan dua tuan. Ya, saya akui. Saya cari uang getol, tapi ibadah sekedar beribadah. Ini firman Tuhan, ini sudut pandang Tuhan mengenai kita semua. Saya baru menyadari bahwa di mata Tuhan, posisi saya membenci dia. Kita semua belum tentu sadar Bapak Ibu. Dan kita anggap ini lucu-lucuan. Tapi begitu saya mulai bertobat, saya baru menyadari
Dan saya tangisi, "Ya Allah, ampuni saya Tuhan." Jadi posisi saya di mata dia, saya membenci dia. Walaupun dalam hidup saya diberkatin kok, nggak apa-apa, ibadah lancar, keluarga baik-baik aja. Mungkin kalau ibadah juga masih nangis-nangis. Tapi kita nggak sadar posisi saya membenci dia. Begitu takutnya saya Bapak Ibu. Saya udah nggak berani lagi deh. Makanya kalau teman-teman saya ini sering gini loh. Nanti kalau di neraka juga rame-rame ya kan. Ada temennya, dia pikir kalau di neraka itu kayak di sauna Bapak Ibu, ketawa-ketawa kepanasan gitu, lucu-lucu. Ya gila. Saya nggak berani Bapak Ibu. Saya bilang, gua angkat 4 jempol. Berani loh, gua nggak berani. Jadi manusia memang kalau belum dihajar Bapak Ibu memang begitu. Ya kelakuan saya dulu begitu, makanya saya tahu juga. Nah, uang menjadi tuan. Maksudnya uang itu di depan. Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu, jangan menjadikan kaya sebagai tujuan. Kalau kaya sebagai tujuan berarti dia di depan. Saya mau ke Solo, tujuan saya ke Solo. Berarti semua daya upaya saya upayakan supaya saya ke Solo. Solo posisinya di depan. Uang itu upah, Bapak Ibu. Uang itu di belakang. Gimana caranya? Supaya kita dapat uang dengan upah di belakang. Kebetulan PowerPoint-nya ketinggalan. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Kolose 3 ayat 23-24. Lakukanlah semua seperti untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang memberi upah. Jadi maksud saya, lakukanlah semua dengan berkualitas. Nanti upah itu datang. Jangan uang di depan, kita statusnya budak. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan jualan, kasihlah barang yang baik. Lakukanlah semua servis yang baik seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin pekerjaannya ART, cucilah dengan baik. Masaklah dengan baik. Melayanilah dengan baik. Nanti upah itu datang. Nah, ada seorang arsitek tiba-tiba datang ke saya. Pak, berapa sih gambar desain struktur? Kebetulan saya sekolah teknik sipil Bapak Ibu. Saya bilang, ya terserah Bapak aja. Hah? Gila lu. Kalau gue nggak bayar gimana? Ya kan Bapak udah terima gambar. Bapak kasih ke saya berikan gambar saya, gambar strukturnya. Bapak mau bayar atau enggak, terserah kepada Bapak. Oh, lo emang aneh lo. Nah, gambar keluar, saya kerjakan, saya berikan ke beliau. Tahu Bapak Ibu? Dia bayar saya 4 kali lipat dari jasa yang bisa dia dapatkan di luar. Mungkin Bapak Ibu nggak merasakan kuasa Tuhannya. Kalau Bapak Ibu butuh handphone, Bapak Ibu nih, kita nih rajin berdoa pagi, siang, sore, malam, doa puasa, pengen beli handphone. Ada orang menawarkan kepada saya, Pak, nih loh, 1 juta. Mau nggak Bapak Ibu bayar orang itu 4 juta? Udah pakai doa nih, udah rajin banget ini sama Tuhan. Mau nggak kita bayar dia 4 juta? Enggak kan ya? Arsitek ini bayar saya 4 kali lipat. Yang harusnya dia bisa bayar di luar itu lebih murah 1/4-nya. Kenapa? Ada pertanyaannya, ada sebabnya kenapa? Karena kalau biasanya orang kalau gambar struktur rumah 2 lantai, 3 lantai itu cuma 5 lembar. Saya berikan dia 20 lembar. Detailnya semua saya gambar. Saya nggak minta tarif loh Bapak Ibu. Dia sendiri yang bayar saya 4 kali lipat. Dan ini sudah terjadi puluhan proyek dia berikan kepada saya. Bukankah harusnya beliau itu rugi? Rugi dong, bisa dapat yang lebih murah. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa memahami ya. Berikanlah lebih dari apa yang diminta. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu kontrak misalkan pekerjaannya A, lakukanlah A+. Masalah kemudian orang itu tidak membayar, nggak apa-apa juga. Pertanyaannya apakah saya pernah nggak dibayar? Oh sering. Orang dikasih gratisan kan mumpung ya. Mumpung ini ada orang gila ya kan. Saya nggak dibayar. Tapi apa yang dibayarkan kepada saya, yang Tuhan berikan upah, itu jauh lebih besar dibanding saya kehilangan. Bapak Ibu, rahasia itu semua di Alkitab. Cuman sayangnya, kadang kita, termasuk saya, terlalu sibuk ngurusin perut dan kesenangan. Sehingga lupa duduk diam merenungkan firman. Nanti kita harus ya dapat banyak.
Saya kaget 40 tahun semua pertanyaan saya mengenai kehidupan terjawab melalui Alkitab. Buku yang buat saya dulu buku fiksi. Ya. Kemudian saya juga pesan satu lagi buat Bapak Ibu yang punya anak. Jangan pernah mengajarkan kepada anak. Segala sesuatu kan butuh uang. Oh, Bapak Ibu, don't do that. Ya. Kenapa? Anak-anak itu dari lahir, ini kebetulan saya belajar psikologi. Jadi anak-anak itu dari lahir sampai umur 15, 12, 15, itu di teknologi pikiran, itu critical areanya terbuka. Kebijaksanaannya belum tumbuh. Semua yang orang tua ajarkan itu ditangkap bulat-bulat. Dan begitu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu jadi standar Bapak Ibu, standar belief. Dia jadi percaya bahwa segala sesuatu butuh duit, segala sesuatu butuh duit. Masalahnya musim itu kita nggak bisa cegah. Kadang-kadang musim kemarau, orang yang berpikiran terus segala sesuatu butuh duit, segala sesuatu butuh duit, musimnya nggak cocok, dia bisa menjadi penjahat Bapak Ibu. Percaya sama saya. Don't do that. Jangan pernah mengajarkan segala sesuatu butuh duit. Betul, kenyataannya begitu. Sampai kita menutup mata pun kan kita butuh uang. Betul ya, untuk rumah duka lah, tukang gali, peti mati, kita butuh uang. Tapi itu tidak kekal Bapak Ibu. Ajarkan anak-anak segala sesuatu butuh Tuhan. Uang itu nanti datang. Percaya sama saya, karena terjadi dalam hidup saya. Ada seseorang, teman saya, datang ke saya, bro, tolong ini dong, jadi pimpro di hotel saya. Oh iya, lu minta gaji berapa sih? Terserah bapak aja. Ah, gila lu. Gua tunggu ya, 1 minggu. Ya, seminggu kemudian ketemu lagi. Bro, minta gaji berapa lo? Terserah bapak aja. Ah, gue tunggu 1 minggu lagi ya. Iya pak. Datang lagi. Bro, gimana? Ya terserah bapak aja. Emang aneh lo. Nih gaji lo. Pajak lo gue yang bayarin. Terus lo di proyek nanti naik apa? Ada itu naik Avanza aja. Dulu saya masih punya mobil. Ah nggak usah. Nih naik mobil gue. Terus lo tinggal di mana? Ya gampang, kos aja. Ah, dia tinggal di rumah gue. Terus makannya gimana? Ya gampang lah makan. Makan di restoran gue aja. Semuanya gue bayarin. Padahal saya tidak menentukan tarif. Ajaib ya Tuhan ya. Saya sampai berpikir, ya Tuhan ini turah-turah Tuhan. Ini turah-turah. Tuhan itu ajaib loh Bapak Ibu. Masalahnya kita nggak percaya. Saya baru tahu loh, yang namanya percaya itu ternyata butuh nyali. Ya kan? Orang ini gampang loh dengar cerita Abraham itu gampang. Oh iya, coba kita di posisi Abraham, ya kan? Punya anak ditunggu-tunggu, tiba-tiba Tuhan ngomong, korbankan anakmu. Cah! Untung Sarah tidak dengar, Bapak Ibu. Kalau Sarah dengar, itu suara setan. Ya, dia yang kasih, masa dia yang ngambil? Saya udah umur segini, masa suruh beranak lagi? Untung Abraham tidak cerita ke Sarah Bapak Ibu. Kalau nggak bubar rencana Tuhan karena Sarah marah-marah. Ada yang ngomong sama saya, gue pengen lo dengar suara Tuhan. Saya bilang benar mau dengar suara Tuhan. Nah, saya cuma bilang gini, kalau Tuhan tiba-tiba datang ngomong sama lo, tinggalkan semuanya. Apa? Gimana saya bilang? Makanya nggak usah sosokan lah dengan suara Tuhan. Nanti kalau dengar beneran lu disuruh lepas semua, baru kita ketakutan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya belajar memberi dari kekurangan ya, di Padang Gurun ini. Dan puji Tuhan, saya ada di kota Solo. Makan pokwe sehari cuma 9.000, nasi sayur 3, saya bawa kontainer, saya bagi 2. Makan siang dan sore saya 9.000 perak. Luar biasa memang kota Solo. Makanya saya senang tinggal di Solo Bapak Ibu ya. Karena murah. Ya janganlah pakai ikan, pakai ayam ya. Apalagi di Jawa ini ada spesies baru kan, ikan ayam, ya kan? Ikan dalam bentuk ayam. Memang di Jawa ini aneh ya. Saya pernah datang ke warung. Bu, kopi pahitnya 1 Bu. Oh iya Pak. Datang kopinya. Bu, kok agak manis? Pakai gula ya?
Iya Pak, kasihan Bapak pakai. Saya minta dia yang kasihan. Begitu besar belas kasihmu Ibu. Jadi saya senang di Solo Bapak Ibu. Nah, kenapa saya harus irit? Karena saya harus punya kelebihan untuk saya berbagi kepada orang. Ya, saya bukan sosok murati, bukan Bapak Ibu. Gini loh Bapak Ibu, banyak orang mengatakan kepada saya, sok suci loh. Dulu saya juga berpikiran seperti itu. Jadi kalau ada orang jujur, orang baik, saya bilang, sok suci dia. Sampai saya bertobat, saya baru menyadari bahwa kalau Roh Kudus itu di dalam Bapak Ibu, kita pasti jaminan sok suci. Apa kata orang? Pasti. Sangat aneh kalau Roh Kudus di dalam, tapi kita masih doyan selingkuh, masih doyan mabuk. Itu aneh buat saya, walaupun saya dulu begitu. Makanya saya baru menyadari. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir dengan komentar orang di sana. Kita pasti sok suci. Yesus saja kan sok suci kan, buat orang Farisi. Ngaku-ngaku anak Allah, ya kan? Bisa ngapus dosa. Kita pasti seperti Yesus. Sok suci apa kata orang. Ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, saya belajar. Jadi saya belajarnya begini. Saya belajar dari Yesus ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus itu di Alkitab itu penuh kuasa. Tapi dia irit menggunakan kuasanya untuk dirinya sendiri. Tapi sangat boros menggunakan kuasanya untuk orang lain. Dari sini saya belajar bahwa saya harus irit atas kebutuhan saya sendiri. Karena sumbernya terbatas supaya saya punya kelebihan untuk membantu. Ya. Dan tolong diingat, membantu itu upah. Jadi Bapak Ibu bisa memahami ya. Kalau saya tidak masuk ke dalam padang gurun, saya nggak tahu. Yang dia minta bukan murah hati. Yang dia minta itu hidup dalam kasihnya supaya saya bisa belajar memberi dari kekurangan. Ini rahasia yang tidak semua orang pahami Bapak Ibu. Ya. Jadi bersyukur kita hari ini bisa mendapatkan rahasia ini. Kemudian mengenai jujur. Jujur di saat dompet banyak gampang. Tapi jujur Bapak Ibu di saat dompet itu kulit ketemu kulit, nggak ada kertasnya. Ya, Bapak Ibu rasakan sensasi ya. Tarik menarik antara kuasa kegelapan sama malaikat. Rasakan Bapak Ibu, dompet nggak ada, uang ditaruh di depan. Rasanya Bapak Ibu, setan itu kerja, udah ambil aja, itu kan berkat. Ya, jadi gini, saya kaget ada pengusaha Kristen, ya, taat beribadah, masuk ke dalam perkumpulan pengusaha. Beliau bicara gini, Pak Menan, susah, kita nggak mungkin lah sebagai pengusaha jujur 100%. Nah, waktu beliau bicara begitu, saya jadi teringat perbincangan saya dengan seorang direktur HRD Hotel Bintang 5 di Bali, brand asing. Saya pernah tanya begini, Bu, kriteria penerimaan karyawan di hotel Ibu itu apa sih yang paling utama? Saya pikir jawabannya yang murah senyum, ya, yang aktif, yang helpful, gampang membantu, mahir bahasa Inggrisnya. Ternyata bukan. Beliau mengatakan gini, yang utama Pak Madeus adalah kejujuran. Saya protes, tahu dari mana Bu jujur? Kan jujur butuh waktu, betul ya, untuk membuktikan bahwa orang itu jujur. Oh, gampang Pak. Saya hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Oh ya? Saya cuma bertanya begini, Bapak, kalau ada ukuran 0 itu sangat tidak jujur dan 10 sangat jujur, kejujuran Bapak ada di level berapa? Oh, terus Bu, kalau jawabannya di bawah 10 Pak Madeus, otomatis saya tolak. Loh, kenapa? 9 bukannya bagus Bu? Pak, di dalam kejujuran tidak ada setengah jujur, agak-agak jujur, nggak ada. Saya sampai kaget, loh, luar biasa. Makanya kenapa perbincangan saya itu saya ingat terus Bapak Ibu. Jadi kejujuran itu nggak ada, ukurannya cuma 0 atau 10, jujur atau tidak jujur. Dunia aja punya ukuran seperti itu, apalagi di kerajaan Allah. Di kerajaan Allah ini repotnya, ukurannya motivasi. Ya Tuhan, ukurannya hati, betul ya? Hati itu kan motivasi. Jadi kalau saya tidak jujur dengan uang 100.000, ini sama dengan saya tidak jujur dengan uang 1 miliar. Tuhan melihatnya motivasi. Ya ampun. Bapak Ibu, susahnya jujur di saat dompet jadi kopiah. Nah, pertanyaannya kan gini. Kenapa sih Tuhan itu melihat hati?
Di Alkitab dikatakan begini, Tuhan mengetahui isi hati mereka. Berarti apa yang orang itu ngomong dengan apa yang Tuhan lihat nggak sinkron, betul ya? Nah pertanyaannya, kenapa sih kita susah melihat hati kita sendiri? Kok Tuhan lebih tahu hati kita dibanding kita tahu hati kita sendiri? Menurut saya nih, karena kita hidup dengan banyak pembenaran, Bapak Ibu. Ya. Saya sering bilang ke istri saya, 1 juta pembenaran masih terlalu sedikit untuk melawan kebenaran. Kita nggak akan pernah menang, Bapak Ibu, kalau kita ada di depan dia. Nggak akan. Karena kebenaran itu solid, absolut, tak terbantahkan. Ya. Jadi kalau saya mengumpulkan banyak pembenaran, ya, itu kan proyek saya, itu kan hak saya udah kerja Tuhan. Boleh dong, saya tuntut dia. Tuhan, itu kan suami saya. Dia ambil suami saya. Nggak bisa, saya nggak bisa mengampuni. Percuma Bapak Ibu. Kita punya pembenaran-pembenaran seperti itu. Karena waktu kita ketemu dia, sebelum kita mengutarakan pembenaran-pembenaran kita sudah tahu salah kita sendiri Bapak Ibu. Percaya sama saya. Karena dialah kebenaran itu. Ya. Jadi maksud saya alih-alih kita hidup dengan banyak pembenaran, kenapa nggak kita lepaskan semua, kita akui, Tuhan, saya serahkan semuanya kepadamu Tuhan, saya ikhlas. Saya tidak pernah mempermasalahkan apa yang hilang dari diri saya Bapak Ibu. Semua sudah saya ikhlaskan. Ya. Jadi saya belajar jujur di padang gurun, suatu pelajaran yang tidak akan pernah saya terima kalau saya tidak dihabisi. Paham Bapak Ibu ya? Luar biasa Bapak Ibu. Sekali waktu, saya ini sebelum di Solo, saya di Bandung. Saya ditugaskan mengawasi pembangunan sebuah gedung 4 lantai. Jadi saya dari pihak owner, saya bukan kontraktornya. Tiba-tiba pegawai kontraktor ini datang. Pak, ada amplop dari bos, buat apa? Ini dari pihak kontraktor ya. Saya lihat amplopnya tebal juga. Masukin di transfer. Lumayan. Ya kan? Sampai di apartemen, kebetulan saya dari perusahaan itu diinapkan di apartemen di Bandung. Saya buka dong, Bapak Ibu. Banyak. Dan tolong diingat temanya ya Bapak Ibu ya. Dompet jadi kopiah. Datanglah kucuk-kucuk, uang banyak. Langsung terpikir, terima kasih Tuhan. Tapi tiba-tiba saya ingat janji saya. Janji ini tidak saya utarakan kepada siapa-siapa, saya janji kepada diri saya sendiri. Di proyek itu saya tidak terima uang selain dari bos saya. Jadi bos saya ada 2 orang, saya janji sama diri saya nggak akan terima uang. Kenapa? Karena kalau saya statusnya pengawas, saya terima uang Bapak Ibu. Status saya bisa dibeli, kualitasnya bisa dibeli. Saya nggak mau. Nah, saya langsung, ya Tuhan. Saya cari nomor rekeningnya kontraktor itu. Dia nggak mau ngasih. Saya tanya bos saya, karena bos saya kan sering melakukan pembayaran pada kontraktor. Saya transfer balik. Bapak Ibu, dompet nggak ada isinya, duit datang, kita transfer balik. Ya ampun. Seminggu kemudian, bos saya transfer 1,5 kali lipat lebih besar. Jadi Bapak Ibu paham, hidup dalam kebenaran itu harus nyali duluan. Itu loh repotnya sama Tuhan itu. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa kita tenang-tenang. Tuhan, ada loh orang berdoa rumahnya udah 2, masih doa puasa lagi minta rumah ketiga. Saya pikir luar biasa. Keajaiban di luar itu banyak benar. Jadi Tuhan kayak pembantu aja. Ya Bapak Ibu jujur, di tengah-tengah padang gurun, pelajaran yang luar biasa yang tidak akan saya dapatkan waktu dalam zona nyaman. Yang ketiga bersyukur. Dulu saya bersyukur atas apa yang bisa saya raih. Sekarang saya bersyukur atas apa yang tersisa sama saya. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan mengajarkan kepada saya fokus dengan yang tersisa. Fokus dengan yang ada, bukan fokus dengan yang hilang. Ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mana diberikan hari ini, besok busuk. Mengajarkan kepada saya, hiduplah di masa sekarang. Tidak hidup di masa lalu.
Karena hidup di masa lalu menimbulkan banyak kekecewaan, Bapak Ibu. Dulu, seandainya proyek itu dibayar, mobil baru. Ya. Harusnya, kalau udah begitu-begitu nggak ada selesainya. Tidak juga hidup di masa depan. Karena hidup di masa depan menimbulkan banyak kekhawatiran. Waduh, belum punya jodoh. Waduh, belum punya rumah. Belum beli tanah kuburan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, hidup kekhawatiran. Saya berusaha hidup di masa sekarang. Dan bersyukur itu dulu saya butuh pembanding. Jadi kalau keadaan saya tidak baik, saya melihat orang keadaannya lebih buruk dari saya mengatakan terima kasih Tuhan. Untung saya tidak seperti dia. Sampai suatu saat saya tersadar, ini aneh banget gitu. Saya ngeliat keadaan orang buruk, ada rasa lega. Saya pikir, wow, ini keterlaluan saya nih. Jadi saya merubah. Sekarang saya bersyukur saya tidak butuh pembanding. Saya fokus dengan apa yang ada sama saya, itu yang saya syukuri. Yang keempat, saya belajar rendah hati secara luar biasa di padang gurun ini. Saya dulu merasa someone, Bapak Ibu. Ya, saya merasa seseorang. Kenapa? Saya sekolah pasca sarjana di ITB beasiswa. Lalu saya dulu pekerjaan saya membangunkan rumah-rumah konglomerat, pengusaha besar. Saya kasih gambaran aja. Daya listrik rumah mereka itu 170.000, 236.000. Sementara saya tinggal di rumah 1.300. Jadi 100 kali lipat masih kurang. Ya, besarnya rumah mereka seperti itu. Dan anehnya begini, rumah makin besar, saya makin gak pengen. Karena ternyata dari pintu masuk, Bapak Ibu, pintu utamanya, ke dalam, ke ruang keluarganya, itu mesti jalan 40 meter. Ya, coba, kamarnya 5, 8. Enak tuh tinggal di rumah tipe 36, Bapak Ibu. Gak bisa musuhan. Sampean maning. Jadi cita-cita Tuhan membentuk keluarga yang bahagia tercapai di rumah 36, Bapak Ibu. Jangan punya rumah besar-besar. Lalu saya dulu sering seminar juga ya, cuman kan motifnya bisnis, uang, yang hadir ribuan orang. Ya. Saya merasa someone, saya merasa seseorang. Di padang gurun ini, semua saya lepas, saya habis. Even harga diri saya pun habis. Tapi saya menikmati. Nggak pernah terpikir dalam hidup saya bergerak dari satu terminal bus ke terminal bus yang lain. Tidak pernah terpikir. Tidak pernah terpikir uang 10.000 sekarang itu berharga buat saya. Nggak pernah terpikir dalam hidup saya. Luar biasa dia mengajarkan kepada saya banyak hal, Bapak Ibu. Nah, itu saya dapatkan karena saya masuk di padang gurun. Kemudian saya jadi punya kemampuan membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Karena saya di padang gurun. Dulu nggak ada. Apa yang saya mau, saya bisa beli. Saya belajar mengampuni, Bapak Ibu. Kalau mengampuni kecek-kecek mah oke lah ya. Bapak Ibu, mengampuni orang yang sudah menghabisi hidup Anda. Rasakan, Bapak Ibu. Wah, bagaimana malaikat setan itu bisik-bisik terus. Jangan mau, itu kan hak lo. Semuanya lengkap kok, tuntut aja. Puji Tuhan, saya punya prinsip dari dulu. Sebelum saya bertobat pun, saya tidak mau berselisih dengan orang karena uang, Bapak Ibu. Nggak mau saya. Jadi orang kalau mau ngambil duit saya, ambil aja. Nggak masalah buat saya. Orang mau mengkhianati saya, nggak masalah. Dan Bapak Ibu tahu, 8 bulan lalu, saya bertemu nih dengan teman saya yang tidak membayar saya sampai habis itu. Orang pikir saya keluar dari mulut saya ya. Jadi ini ada teman saya sampai ikut saya terus. Dia pengen tahu, saya marah nggak nih? Saya ketemu orangnya. Beliau sahabat saya, kami berangkulan. Kami tertawa. Kami menceritakan bagaimana nakalnya kami dulu waktu pembangunan proyek beliau di Bali. Ya, tidak keluar dari mulut saya satu kata pun. Gimana tagihan? Tidak pernah. Ya, kami tertawa terbahak-bahak. Cuman sekarang ada bedanya. Beliau masih pegang rokok, masih pegang minuman. Saya nggak pegang apa-apa. Saya cuma pegang kasih. Dan luar biasa, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Tahu dari mana? Kalau pernah Bapak Ibu dengar keluar dari mulut saya,
di luar orang itu, di belakang orang itu, saya menjelekan dia. Itu namanya saya belum mengampuni. Nah, tidak pernah keluar. Tanya istri saya. Saya baik-baik aja sama beliau. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi ini pelajaran paling hebat. Mengampuni orang yang sudah sederhananya ya, dalam tanda kutip, menghabisi kita sampai habis-habisnya. Tapi kita memilih untuk mengasihi Yesus. Ya ampun, rasakan Bapak Ibu. Sekali lagi topiknya harusnya tema ibadah kali ini, dompet jadi kopiah. Mungkin lebih seru. Kemudian cara pandang mengenai kehidupan, saya baru menyadari bahwa apa yang saya kejar dulu, mati-matian, itu ilusi. Tidak akan Tuhan perkarakan kalau saya ketemu dia. Nggak mungkin Tuhan ngomong gini, keren juga memang pelek 18 ya. Ban 40, memang kamu keren banget seleranya. Tuhan bilang, rumah kamu ya kolamnya luar biasa, ada air panas ya. Tidak. Tuhan hanya nanya, apakah kamu mengasihi aku? Jadi saya dulu masuk dalam ilusi-ilusi. Hidup ini ilusi Bapak Ibu kalau kita mengejar semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling hebat. Saya baru tahu yang namanya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya baru tahu. Orang gampang keluar-keluar di luar. Tapi kalau keadaannya belum sampai hampa, kosong, dalam ketiadaan, kita baru tahu yang namanya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita nggak akan tahu Bapak Ibu, pentingnya Tuhan Yesus sampai semuanya habis. Hanya Dia yang setia. Tapi jangan ketakutan Bapak Ibu ya. Jangan terus tiba-tiba semua dilepas ya congono ya kan. Terus nanti Pak Yo bingung koyonya nambah maning. Jadi Bapak Ibu, padang gurun menyimpan banyak rahasia. Ya. Saya tidak akan mendapatkan pelajaran sebanyak ini kalau saya tidak masuk ke dalam padang gurun. Sudah 8 tahun saya duduk diam, jam 3 pagi. Saya minta hikmat. Ya, saya minta kekuatan. Saya nggak minta yang botan-botan lagi. Saya cuma mengatakan, thank you Lord. I love you Lord. 8 tahun. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 5 tahun lewat, tiba-tiba saya punya pacar. Saya baru kaget, saya seperti punya pacar. Kemana-mana saya ingat dia. Saya lagi meeting proyek itu Bapak Ibu tahu ya, vendor macam-macam, angka banyak. Saya bisa ingat dia. Kalau Bapak Ibu makan, berdoa, Bapak Ibu ingat dia ya? Ingat. Waktu makannya ingat nggak? Ya, apalagi waktu lagi lapar kan? Lagi reuni, bohong ingat Tuhan. Saya bisa ingat terus. Saya seperti punya pacar. Saya kaget. Tiba-tiba saya merindukan dia. Saya lagi duduk di restoran. Restoran ini sepi di Bali, jam 2 siang. Nggak ada siapa-siapa kecuali satu bartender. Lagi duduk. Saya lagi urusan proyek. Bisa nangis tiba-tiba Bapak Ibu. Saya sendiri nggak tahu, hati saya sampai ngomong, kamu kenapa? Saya sampai nangis-nangis itu, nangis, benar-benar nangis. Saya sampai malu, saya sampai ke WC. Sampai ke WC itu saya cium lantai WC. Karena ada rasa seperti dia datang, dia mengasihi. Luar biasa. Berikutnya, dia sering datang. Tanya istri saya lagi naik nyetir, tiba-tiba bisa nangis. Kalau rasa itu datang. Luar biasa. Istri saya sampai nanya, kamu kenapa? Nangis. Karena saya sudah belajar membangun hubungan, duduk diam selama 8 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu, semua harus kita dulu yang mulai. Ya, jadi saran saya buat Bapak Ibu, sediakan waktu untuk belajar duduk diam, minta hikmat, dan belajar mereview hidup. Nanti Bapak Ibu akan terkagum-kagum, akan berterima kasih sama dia. Ternyata dia bekerja dalam hidup kita sampai hal yang kecil-kecil. Sayangnya kita hanya bisa menghargai hal yang besar. Kalau kita dapat rumah besar, dapat mobil bagus, baru kita bilang, Tuhan kamu baik. Engkau baik sekali. Tapi sadari Bapak Ibu, dia bekerja kecil-kecil. Dan saya ingin Bapak Ibu menyadari, jangan pernah kecewa kalau doa Bapak Ibu belum dijawab. Ya. Karena kasihnya tetap sama kepada kita semua. Hanya bentuknya yang berbeda. Dulu waktu kita masih kanak-kanak,
Kita minta apa dikasih, kita minta apa dikasih. Itu kasih yang memanjakan. Tapi setelah kita dewasa rohani, dia minta kita belajar. Kasihnya itu berupa pendidikan. Ya, jadi jangan kecewa, kasihnya tetap sama, cuman bentuknya berbeda. Dari kasih yang memanjakan, waktu kita anak-anak rohani, menjadi kasih yang mendidik. Karena kita sudah dianggap dewasa. Saran saya Bapak Ibu buat yang di padang gurun, dapatkan keinginan hati Tuhan. Kenapa kita dimasukkan ke padang gurun? Dengan bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin aku pelajari di situasi ini? Ya Bapak Ibu, percayalah, Anda tidak akan kecewa masuk di dalam padang gurun. Minta keluar pun boleh, nggak masalah. Kalau Bapak Ibu minta keluar dari padang gurun, saya titip, ya Tuhan, itu Amadis mau keluar juga. Saya titip. Jadi minta keluar nggak masalah, ya. Tapi dapatkan pengetahuannya ini Bapak Ibu, kenapa kita masuk ke dalam padang gurun. Itu semua rahasia-rahasia yang harusnya bekal buat kita dalam hidup kebenaran. Ya Bapak Ibu, saya pikir itu saja. Amin. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih